Shalom, perkenalkan nama saya Lislim Paredanun dengan NIM 2314010009 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen file sharing dari Windows Server. Kalau Anda yang sudah bekerja, mungkin di tempat kerja Anda suka sharing folder, sharing file dari mana ya, dari komputer Anda sendiri Anda share ke teman, atau ambil dari sharingan di komputer teman, atau mengambil sharingan dari komputer tersendiri yang jadikan sharing file dari folder ya. Kita bisa lakukan yang sama. Kalau kita punya Windows Server, jadi yang namanya tempat sharingan file di folder itu paling bagus kita bikin server sendiri dedikat untuk digunakan di tempat kita sharing file kerjaan gitu. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba jadikan JKT1 ini yang sebagai DCP server ini berfungsi sebagai tempat sharing folder dari file. Jadi nanti kita coba bikin dua folder namanya sales dan legal. Rencananya folder sales ini nanti hanya bisa diakses oleh grup sales saja, yang legal hanya grup legal saja nanti semua orang. Oke, pertama kita ke server utama duluan. Server utama kita buka Active Directory, User and Computers. Di sini pastikan ya, di sini kalau saya baru bikin folder, bikin grup namanya legal. Grup legal ini membernya adalah si Rudi, Sudarjo, dan Yukima. Rudi dan Yuni udah tahu kan cara bikin, terus nambahin orang-orang siapa saja ya, pasti bisa dong. Oke, kemudian sales. Nah, sales orang-orangnya ada si Bambang, Iwan, dan Rati. Oke, kemudian ada user lain, contoh Sir di Rizal, Yeni, dan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita ke server sebelah. Oke, di sini JKT SVR1. Di sini kita buat sebuah folder khusus untuk sharingan file. Oke, biasanya bagusnya kita buat drive sendiri, 9 drive bersendiri, sharingan file. Agak malas ngelakuinnya, kita bikin aja di drive. Kita buat sebuah folder baru namanya share. Oke, di dalam share ada folder lagi, yakni general, legal, dan sales. General. Oke, folder general ini mau saya buat supaya bisa diakses oleh semua orang, tapi orang-orang cuma lihat isinya doang atau mengcopy isinya ke komputer dia sendiri. Oke, caranya ini folder general ini kita klik kanan properties. Kalau Anda yang sudah biasa sharing folder, sharing file, pasti ngerti caranya. Bedanya kita ngelakuin ini server. Oke, masuk ke folder share. Nah, kita share di sini, share langsung dengan cara yang ini ada, atau yang advance sharing. Kalau cara bisa ini, cara namanya biasa ya, kita tambahin saja namanya misalnya ini, kemudian add yang klik find. Nah, kita aja kemudian cek name Rini Amanda tuh bisa. Nah, ini aksesnya apa, baca dong. Kita bisa baca dari tulisan ke dalamnya, tapi saya nggak akan lakukan lewat cara seperti ini karena kita bukan cara yang boleh dibilang itu banget nggak bisa digunakan. Jadi advance sharing biasa dilakukan oleh admin server atau orang IT super. Klik saja advance sharing, kemudian centang share this folder. Jadi folder ini share, kasih nama apa, general atau nama lain dari nama apapun, silakan bebas. Kemudian jumlah orang yang bisa mengakses dari ini secara bersamaan berapa orang, defaultnya 1677. Banyak banget ya, kita bisa batasin sebenarnya sesuai kebutuhan. Misalnya hanya bisa diakses oleh 2 atau orang saja, atau 10 bebas, tapi untuk cara ini ya biarkan saja 16 orang, 1000 orang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian permission. Klik permission. Oke, permission artinya siapa saja yang boleh mengakses folder ini. Defaultnya everyone. Defaultnya kalau everyone berarti semua orang boleh mengakses. Kita nggak perlu repot masukin semua satu persatu siapa yang boleh mengakses karena ini diakses oleh semua orang. Biarkan saja everyone-nya. Sedangkan
permissionnya read saja. Kalau read saja ya berarti cuman read, cuman bisa isinya cuman bisa dilihat, nggak bisa sama ini kita bikin folder baru tapi bisa read dan copy isi foldernya ke komputer dia sendiri. Kalau mau bisa ngapa-ngapain ya full control aja, cuman ya jangan apalagi ini folder yang bisa diakses oleh orang, udah takutnya nanti folder yang enggak hapus report itu jadinya. Oke, full control ya, buang change-nya, buang, biarkan saja read, klik OK, klik off lagi, klik close. Oke, sekarang folder general bisa diakses oleh semua orang, contohnya oke, ini Windows Server, Windows Client, Windows 10. Siapa ini? Si Bambang Irawan. Bambang ini orang yang grup Sales ya. Ya, untuk mengakses servernya gampang. Untuk cara pelajaran, kemudian di backslash 2 kali sama servernya JKT SVR1. Enter. Oke, di sini kelihatan folder general. Nah, di si Bambang bisa ngelihat isi ya memang kosong, belum dapat apa-apa. Begitu juga sih siapa ini sebelahnya ini si Rini juga bisa. Rini nggak masuk grup manapun, tinggal masuk aja ke GPT AS. Nah, dia bisa lihat isinya tuh general kosong juga ya, kita bisa dulu isi kembali ke server, kemudian di general kita isi misalnya teks dokumen saja, teks file bla 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 bla. Oke, save. Nah, ya seperti ini. Nah, ini ada isinya, biasa diakses oleh, buka isinya bisa ini Bambang. Kita bisa coba sename filenya dengan nama lain yang enggak bisa, enggak punya izin untuk melakukan perubahan terhadap isi folder seringan ini. Dia enggak bisa bikin folder baru, enggak bisa, siapapun enggak bisa, semua orang bisa mengakses di folder ini. Lagi dia tidak bisa melakukan perubahan apapun, semua orang, maksudnya ini semua user yang terdaftar di Active Directory domain controller ini di sukasuka.com. Oke, paham ya? Oke, itu salah satu cara untuk nge-share satu folder. Oke, sekarang gini, kita kembali ke server. Oke, kita sudah ke server lagi, dan di server ini ada folder legal dan sales. Oke, sales dulu deh. Misalnya di si Bambang ini kan membuat sales ini. Di sini Bambang member grup sales ini. Sales ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di grup sales saja. Kita lihat grup sales ini siapa saja, si Bambang, Irwan, dan Rati. Contoh si Bambang udah login ya. Oke, untuk nge-share gampang seperti tadi, kita klik kanan foldernya, properties, kemudian sharing, advanced sharing, kemudian share this folder, klik permission. Oke, karena ini untuk di-share ke grup tertentu saja, kita remove everyone. Kalau enggak ya nanti berarti sama juga bohong dong. Kalau everyone-nya ada pasti berarti semua orang bisa mengakses. Klik saja add, kita tambahkan grupnya, grup sales. Kita ketik saja sales check name, dia akan ngecek oh ada namanya. Oke, kita tambahin terus permissionnya, mau nggak apa-apa, mau full control, change atau read. Kalau read ya cuman dong, kalau change ya bisa full control, change sama full control kita ubah jadi full control supaya orang bisa memodifikasi, orang-orang di grup sales bisa memodifikasi suka mereka sesuai kebutuhan. Klik saja oke, klik oke lagi. Begitu juga di bagian security, kita edit, add masukan sales check names, klik oke, kemudian ubah jadi full control, klik oke dan close. Nah, berarti si Bambang dan kawan-kawan atau semua orang di grup sales bisa mengakses folder tersebut. Kita kembali ke laporan level. Oke, nah di networknya ini sudah nemu si JKT SVR1, ada folder namanya sales. Bambang bisa masuk ke dalam, Bambang bisa bikin folder, dan Bambang bisa nambahin file baru, teks, dokumen. Itu si Bambang bisa edit isinya. Nah, dan si Bambang juga bisa ngopi dari sharingan ini dari folder sales ke tempat dia sendiri.
paste. Nah tuh dia bisa dan gampang ya, gampang banget. Kalau untuk everyone si general dari tadi juga sama di general, sekalipun dia read doang ya, tapi kita bisa copy isinya dan bisa paste ke tempat kita sendiri tuh seperti ini. Oke ya, itulah caranya. Oke, sekarang kita sales itu hanya bisa diakses oleh grup sales saja. Gimana orang lain bisa mengakses? Enggak, contohnya si Rini bukan member grup sales. Rini Amanda ini mana tadi server pertama. Oke, Amanda bukan masuk grup manapun, dia bukan member manapun, cuman member ini member sepedaan yang pernah saya bikin di ini bukan security member, dia nggak masuk grup member sales manapun grup legal. Ke sekarang kita bisa nggak dia seri ini akses folder sales atau dua klik? Nggak bisa karena tidak diberi akses untuk akses folder sales hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berada di grup sales gitu. Paham ya? Paham dong, gampang. Oke, kita coba lagi deh. Coba lagi legal, kita bisa share juga hanya untuk orang-orang legal saja. Sharing advance, sharing this folder, permission, remove, add. Kita akan masukkan legals, oke. Kemudian full control untuk tim legal saja, klik oke. Kemudian security, edit, add legal, kemudian check names, oke. Full control, klik oke lagi dan close. Oke, sekarang kita lihat member legal ini siapa aja ya. Tadi saya agak lupa Rudy dan Yuni. Oke, jadi cuma Rudy dan Yuni yang bisa mengakses folder legal ini. Kalau si Rani dan si Bambang nggak bisa, karena pasti nggak bakal bisa ke legal, nggak bisa. Ini Bambang nggak bisa. Kemudian si Rini masuk legal nggak bisa, dia nggak bisa masuk. Sales juga nggak bisa. Oh ya, nggak bisa masuk juga ya karena dia Rini di sini Bambang bukan masuk ke, aduh maaf, tenggorokan bukan member dari legal. Oke, grup legal ini hanya bisa diakses dari orang-orang yang tentunya bergabung dalam grup legal, yakni si Rudy dan Yuni. Oke, kita coba ya sign out. Oke, di sini kita sign out. Udah pernah login belum si Rudy dan Yuni? Di sini saya lupa. Oke, Rudy Sujarwo dan pernah. Oke, kita sign out. Kita pindah ke Rudy. Oke, kita coba ke jika TSVR1. Oke, kita masuk ke legal. Nah, bisa si Rudy bisa masuk ke legal, bisa bikin folder, bisa bikin file. Nah, bisa rename file, nah dan sebagainya. Artinya si Rudy ini bebas mengakses folder legal. Gimana? Paham ya? Oke, kita juga bisa bikin sebuah folder untuk diakses untuk orang-orang tertentu saja di luar grup. Contoh begini. Saya kembali ke server. Oke, di sini saya buat sebuah folder yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Misalnya bagi bagi ini bisa kita sharing untuk satu orang saja. Kalau orang-orang tertentu saja bisa banget kita masuk ke bagian menu sharing advance, share this folder, permission. Kita remove saja di si everyone, add misalnya siapa ya, Bambang, ada Bambang Irawan. Oke, Bambang
Irawan, kemudian add lagi misalnya siapa ya, mana tadi server utama, Rini Amanda. Oke, ini read aja, saya contohnya read aja biar cepat ya. Oke, security, edit, add Bambang, check name, kemudian RJK. Oke, cuman read saja. Oke, folder bagi ini hanya bisa diakses oleh 2 orang saja, si Bambang dari si Rindi. Sekarang kita coba si mana tadi C-nya. Oke, si Rudi. Nah, si Rudi ini coba kita kembali ke sini. Oke, di sini ada folder bisa nggak masuk, nggak bisa, Rudi nggak bisa masuk ya, karena Rudi nggak dikasih izin untuk mengakses folder lagi. Di sini lagi hanya bisa diakses oleh si Bambang dan si Rini saja. Oke, kita coba ke siapa nih, si Bambang, masih si Bambang, belum si ini, lupa saya. Oke, si Bambang. Oke, kembali ke server utama, kemudian masuk ke folder bagi. Dan ini bisa diakses cuman hanya read saja. Bambang nggak bisa bikin folder, nggak bisa bikin filenya karena cuman sekedar baca isinya doang gitu. Bahkan kita bisa ubah si folder bagi ini, perminya bebas kita ganti lagi. Oke, seterusnya bebas sebenarnya. Oke, paham ya? Oke, paham sekarang gimana caranya manage folder yang sudah kita share ke. Ada caranya yang paling gampang. Di server kita buka saja namanya komputer manajemen. Oke, nah ini kemudian ada bagian namanya share folder. Kalau di expect ada share. Nah, di sini nih kita bisa lihat di sini folder-folder apa saja yang kita share di server ini. Ada bagi general, legal, sales, dan yang tadi udah kita bikin. Ya, kita bisa atur dari sini folder bagi ini. Mau kita stop sharing nggak apa-apa. Kalau kita stop sharing ya nggak akan ada lagi orang yang bisa mengakses. Kita bisa ubah private. Juga di sini kita klik ke kanan properties. Nah, terus share permission, kita lihat di sini siapa yang bisa mengakses permissionnya bagaimana. Nah, kita bisa ubah di sini tanpa kita harus masuk ke file explorer, ubah satu-satu ke foldernya, agak repot. Lebih gampang kita pakai di sini komputer manajemen. Nah, di sini ada legal kita lihat propertiesnya, share permissionnya bisa diakses oleh grup, legal, security ya. Sepertinya kita lihat di sini juga, di sini bisa diakses oleh grup, legal, dan juga permissionnya kita edit di sini. Nah ini kita bisa edit di sini. Nama seperti tadi kita buka file explorer ya, cuman bedanya tampilannya secara keseluruhan folder-folder kita share itu aja kayak gimana. Paham ya? Paham, gampang nih, gampang banget kalau sudah bisa share folder di network Anda. Pasti gampang lah menggunakan pertemuan ini. Oke, kalau Anda sudah paham dan menurut Anda cukup mudah, kalau mau praktis silakan supaya lebih paham dan lebih lancar. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai manajemen file sharing Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya ini cukup. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan dari saya dapat berguna. Oke, sekian dan terima kasih.